Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat sore kali ini kita semua bisa bersama-sama mensukseskan program iftar jama'i atau buka bersama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama ya dalam acara buka bersama. Setelah tadi kita seperti biasa pembelajaran, seperti biasa murojaah. Tolong diharapkan kepada semuanya murojaahnya dimaksimalkan. Murojaahnya dipersiapkan di rumah sebelum disetorkan kepada ustadz dan ustadzahnya. Diharapkan, sangat diharapkan sekali sudah dimurojaah di rumah. Sehingga ketika sudah sampai kelas itu kalian tinggal setoran, antri ya. Karena jumlah kalian tuh banyak. Hafalannya juga 1 juz, ada yang juz 29, suratnya panjang-panjang. Itu butuh waktu yang lama. Ya, karena ustadzahnya hanya ada 4 terbatas, maka tolong kerjasamanya dapat dipahami? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita menjelang buka bersama, ya, ini semuanya puasa semua kan ya? Ada yang puasa setengah hari, Cung? Setengah hari? Oh, Gaza? Setengah hari. Sehari? Dari subuh sampai maghrib? Oh, alhamdulillah. Ya, bagus. Ini juga bagus. Ya, hebat. Yang penting masih puasa, ya. Ya. Akmal? Puasa kapan? Puasa harian. Apa jam-jaman? Harian. Alhamdulillah. Muslimat semua harian? Full ya? 1 hari ya? Alhamdulillah. Ya. Latihan nggak apa-apa. Besok nanti ditingkatkan lagi ya, Mas Afan ya. Jadi sehari ya. Nah, tahun besok kalau bisa full ya, 1 hari full latihan ya, nggak apa-apa, namanya juga masih latihan. Baik, para santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang menjadi dasar, yang menjadi landasan pondasi daripada kewajiban puasa Ramadan. Makanya kamu sering ketika puasa Ramadan sering mendengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum lakum." Dulu saya pernah menyampaikan tentang fikih puasa, ya enggak? Dari awal tentang kewajiban puasa Ramadan sampai akhir. Dulu pertama kali. Kemudian yang kedua membahas tentang keutamaan puasa. Ya. Maka sekarang ya,
kita akan membahas secara umum saja. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa Ramadan. Jadi hukum puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Wajib apa sunnah apa boleh? Wajib. Muslimat, hukum puasa Ramadan wajib apa sunnah apa boleh? Wajib. Wajib. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sebaliknya, orang yang berpuasa Ramadan, dia rela berkorban, meninggalkan makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Maka dia yang rela berkorban, menahan lapar dahaga, dan menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya apa? Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang Lihat, Allah mengawali ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah mengawali ayat ini dengan panggilan kasih sayang. Loh, jadi kalau kamu baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ini banyak, ada sekitar 86 kali di dalam Al-Qur'an. Terulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu, terus apa? Ya ayyuhalladzina amanu, terus apa lagi? Nah, terkait tentang kewajiban puasa Ramadan, Allah juga mengawali wajibnya puasa Ramadan dengan ucapan kalimat ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang artinya apa? Artinya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang dia mau untuk berpuasa. Orang yang beriman saja yang mau berpuasa. Orang yang beriman yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak dengan janji Allah? Makanya kita berpuasa. Karena dengan iman, saya iman kepada Allah, saya iman kepada janji Allah, saya iman pasti Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar. Pasti Allah akan membalas dengan kenikmatan surga. Makanya apa? Kalau orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, langsung nurut, langsung taat, tidak ada basa-basi, tidak ada tawar-menawar. Lah nanti dululah, saya belum siap puasa Ramadan. Lah nanti dululah, saya masih ini. Lah nggak ada. Orang beriman, ketika datang perintah Allah puasa, ya berpuasa. Boleh nggak ketika datang perintah puasa? Lah saya nggak mau, Allah males. Masa orang enak-enak makan minum kok malah disuruh puasa nggak makan minum? Loh, ini orang yang tidak taat.
orang yang tidak beriman kepada janji Allah. Yakin nggak? Besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kita dengan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Yakin nggak? Harus yakin. Karena yang namanya setiap amalan itu harus didasari dengan iman. Kenapa kamu ngaji? Karena saya beriman karena kalau saya ngaji saya dapat pahala. Saya dapat kenikmatan surga. Saya disayang oleh Allah. Saya dijamin oleh Allah. Yakin dengan janji Allah. Janji Allah. Dengan balasan Allah. Cuma memang balasan Allah berupa pahala itu kelihatan apa tidak kelihatan? Ada yang habis puasa, nanti habis buka, kemudian dikasih sama malaikat, ini pahala kamu, ada? Ada nggak? Nggak ada. Termasuk saya, nggak bisa melihat pahala. Makanya hanya orang-orang yang beriman sajalah mereka yang mau rela berkorban untuk berpuasa Ramadan. Tapi bagi mereka orang yang tidak beriman, orang yang imannya lemah, ya tadi suruh puasa, loh puasa. Orang disuruh enak makan, lagi enak-enak makan, enak minum, nyobain apa? Yang baru buka itu apa? Miksu. Loh kok malah puasa? Oh, ini tanda orang yang tidak punya Maka kalau kamu berpuasa semua, kamu puasa kan? Muslimat puasa semua kan? Kalau kamu semuanya, kita semua berpuasa, ini menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman, akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang sengaja tidak mau berpuasa. Ada orang yang memang, perhatikan nih, ada orang yang memang secara sengaja apa? Nggak mau puasa. Ngapain? Nggak mau puasa? Males. Ngapain nggak mau puasa? Lapar. Ngapain nggak puasa? Haus. Loh, si jenengannya puasa apa? Haus. Ya mesti lapar, ya mesti Ini bentuk pengorbanan kecintaan kita kepada Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah, Pak. Ya kita tahan lapar dahaga. Makanya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, ya, Rasulullah SAW bersabda, yaitu Rasulullah ketika itu sedang bermimpi, sedang tidur, kemudian bermimpi. Rasulullah sedang apa? Sedang tidur, kemudian apa? Mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya tentang siksaan hukuman penghuni neraka yang sewaktu di dunia mereka tidak mau berpuasa secara sengaja. Nggak mau puasa lah, ngapain puasa? Capek-capek, haus, lapar, lah nggak ada manfaatnya. Wah, ini besok di akhirat, di neraka akan mendapatkan siksaan yang sangat-sangat pedih, siksaan yang sangat-sangat menyakit. Apa? Suatu ketika Nabi Muhammad sedang tidur, kemudian Nabi bermimpi, dibawa oleh dua orang laki-laki. Dibawa oleh dua orang. Jadi di dalam mimpi itu Rasul di mimpinya itu dibawa oleh dua orang laki. Dua orang laki-laki itu adalah malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Sebagaimana hadis tentang Umar, ya enggak? Tentang apa? Akhbirni anil iman dan seterusnya. Itu kan malaikat Jibril
menyamar menjadi seorang manusia. Nah, di dalam mimpinya Nabi Muhammad itu dibawa pergi menaiki gunung. Menaiki apa? Menaiki gunung. Gunungnya gunung yang gersang. Gunungnya gunung yang sangat tandus. Naik gunung. Kemudian apa? Kata Nabi Muhammad, waduh, saya nggak sanggup naik gunung. Kata Nabi. Kemudian apa? Kata malaikat, dua malaikat tadi, ayo naik saja, kami akan membantumu. Dipapah dua orang, samping kanan kiri. Ya, dipapah Nabi. Akhirnya tibalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di puncak gunung. Pada saat perjalanan dari bawah gunung sampai ke puncak gunung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara teriakan. Suara apa? Suara jeritan. Jeritan yang sedang, jeritan orang-orang yang seperti orang-orang yang disiksa. Jeritannya sangat keras. Teriakannya sangat pekik, ya, sangat apa? Mengerikan. Ya, sangat keras. Maka apa? Nabi bertanya kepada malaikat, itu suara apa? Suara apakah itu? Kemudian malaikat menjawab, itu adalah jeritan, teriakan penghuni neraka. Loh, kok bisa? Teriakannya sampai sekencang itu. Kok bisa jeritannya sampai sekeras itu? Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Kok sampai siksaannya membuat jeritan mereka, teriakan mereka sangat keras? Apa jawaban malaikat? Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya maksudnya apa artinya? Orang puasa. Padahal puasa Ramadan harusnya puasa, ternyata apa? Dia berbuka sebelum waktunya Waktu berbuka kita apa? Maghrib. Atau tanggal 1 Syawal. Ya enggak? Kalau orang sudah masuk Ramadan, maka pada siang hari dia wajib berpuasa. Paham? Terus sampai sebulan penuh. Ketika masuk tanggal 1 Syawal, baru masuk waktu berbuka. Artinya bebas. Dibebaskan ketika sudah selesai Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, maka sudah boleh makan, boleh paham? Artinya lebar, paham? Maka artinya apa? Orang-orang yang orang-orang yang mereka berbuka sebelum waktunya, mereka akan mendapatkan siksaan. Apa siksaannya kata malaikat? Mereka akan digantung. Ya nih, ketika orang yang secara sengaja, bukan karena sakit, tanpa udzur syar'i gitu ya. Orang yang tidak sakit, orang yang sehat, orang yang tidak gila, orang yang sudah balik. Kemudian apa? Kok sengaja nggak mau puasa? Ya, maka apa? Di neraka akan dihukum dengan siksaan hukuman apa? Orang ini akan digantung dengan cara dibalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Coba dibalik. Jadi kaki kita digantung. Ya. Digantung pakai apa? Ya kayak itu tadi. Ya. Jarum yang dimasukkan ke daging, itu ya, kaki digantung, kepalanya di bawah. Kemudian apa? Malaikat merobek-robek mulutnya.
Robek, balik lagi. Robek terus sampai lebar, sampai menganga mukanya, mulutnya robek. Terus seperti itu, dirobek-robek. Maka apa? Teriakannya sangat keras. Bagaimana mungkin? Ya, sudah digantung, tapi dibalik, kemudian apa? Mulutnya dirobek-robek. Seperti kamu ngerobek kertas, sudah prak. Coba, mulut orang yang sengaja tidak mau puasa Ramadan, padahal dia sehat, padahal dia waras, tidak gila, padahal dia sudah balik, bukan orang yang sakit, bukan orang dalam perjalanan safar, bukan orang tua renta yang sudah sepuh. Maka apa? Hukumannya apa? Hukumannya kelak di neraka orang-orang yang sengaja tidak mau puasa Ramadan, hukumannya akan digantung secara terbalik, kakinya di atas, kemudian apa? Kepalanya di bawah, mulutnya dirobek-robek, kemudian darahnya menetes mengalir ke bawah. Terus seperti itu. Kira-kira pengen nggak kamu kayak gitu? Masya Allah, saya yang membaca hadis kayak gitu aja merindingnya luar biasa, takutnya luar biasa. Loh, kok ada orang yang berani-beraninya secara sengaja nggak mau puas? Apa dia nggak takut kepada Allah? Apa dia tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jangan-jangan siksaan Allah seperti siksaan manusia gitu apa? Wah, jangan bayangkan siksaan Allah di neraka itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan, dan sangat-sangat menyakitkan. Kalau orang sudah masuk neraka, tidak ada satupun sedetik pun untuk yang namanya menghela nafas. Nggak ada, langsung siksa terus-terusan, nggak ada hentinya. Ya, kalau di neraka disiksa itu terus-terusan, tanpa henti, ya, tanpa henti, ya, tanpa henti, ya, tanpa henti. Berbeda dengan siksaan manusia. Ada orang nih mukul manusia, mukul manusia, kemudian apa? Dipukul nih, dicambuk. Orang ini capek nggak kira-kira? Capek. Namanya orang tenaganya sudah mukul nih, mau nyiksa orang gitu ya, nyiksa orang, mukul. Capek nggak kira-kira yang mukul? Ganti. Kan berarti ketika proses gantian ada jeda waktu untuk istirahat, menghela nafas, ya nggak? Ganti lagi. Malaikat tidak. Siksaan Allah terus-menerus tanpa henti, tanpa henti. Makanya apa? Teriakan, jeritan mereka sangat-sangat keras. Paham ya? Makanya tolong diingat baik-baik hadis Nabi Muhammad SAW terkait hukuman bagi mereka orang-orang yang secara sengaja meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Saya ketika membaca hadis ini merindingnya luar biasa. Takut kepada Allah. Ya Allah, kok ada orang yang dia berani tidak berpuasa, beraninya menentang Allah Subhanahu, membangkang kepada Allah, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya apa? Ketika kita mendengar hadis ini, maka kita semakin takut kepada Allah, takut kepada nerakanya Allah Subhanahu, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu, dan kita harus lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, semangat ngajinya, semangat menghafal Qur'annya. Paham? Siap? Semangat murojaah Qur'annya. Siap? Siap? Semangat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siap?
Tuh, anak yang soleh itu anak yang taat kepada Allah dan juga anak yang taat kepada kedua orang tua. Bahagiakan kedua orang tuamu dengan hafalan Qur'anmu. Bahagiakan kedua orang tuamu dengan Al-Quran yang telah kamu hafal. Paham? Bahagiakan orang tuamu dengan menjadikan kamu semua menjadi anak-anak yang soleh dan orang tua tuh kalau ngelihat anaknya rajin sholat, rajin ngaji, jangan mainan, rajin ibadah, nggak pakai disuruh-suruh itu, ya Allah orang tua tuh senang sekali. Senang. Beda dengan ketika ngelihat anak kok lagi waktunya dan kok dolanan malah dolanan, malah kelayaban, malah pit-pitan. Waduh. Kalau orang tua yang sadar, marah-marah pasti. Sadar tuh, waduh anak saya gimana. Tapi kalau orang tua yang tidak sadar, orang tua yang jor-joran, orang yang tidak perhatian kepada dunia akhirat anaknya, nggak tanggung jawab terhadap dunia akhirat anaknya, ya jor-joran. Anaknya nggak ngaji ya biarinlah. Masih anak-anak. Anaknya nggak sholat dibiarin. Oh, ini orang tua yang tidak sah. Alhamdulillah orang tua kalian adalah orang tua yang sadar. Sadar terhadap tanggung jawab dunia akhirat terhadap diri kamu sebagai anak. Paham? Makanya apa? Kamu membantu menunaikan tanggung jawab orang tua, membantu menunaikan tanggung jawab orang tua dengan menjadikan diri kalian menjadi anak-anak yang solid dan paham, supaya orang tua ketika ditanya oleh Allah ringan hisabnya. Paham? Ketika ditanya oleh Allah, gimana anakmu? Alhamdulillah ya Allah, anak saya rajin ngaji sewaktu di dunia. Alhamdulillah ya Allah, anak saya hafal Quran meskipun 1 juz 2 juz. Alhamdulillah ya Allah, anak saya rajin sholat. Oh ya bagus. Berbeda dengan orang tua yang apa? Jor-joran tadi. Gimana anakmu? Maaf ya Allah, anak saya di dunia saya nggak didik. Saya biarkan begitu saja main seenaknya. Orang tuanya besok yang akan dihisab oleh Allah. Disiksa dengan siksaan yang sangat Kamu pengen nggak orang tua disiksa dengan siksaan berat? Jangan ya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Orang tua kita semua disiksa dengan siksaan yang sangat berat gara-gara apa? Lalai mendidiki. Makanya apa? Bantu tanggung jawab orang tua kalian dengan menjadikan kalian sebagai anak-anak yang solid dan taat kepada Allah dan Rasul. Paham ya? Nah, ya mendekati maghrib, kita cukupkan sampai sini. Tak dulu, kita cukupkan sampai sini. Ya, karena waktu sudah mulai maghrib, ya. Dapat dipahami ya? Ya, nanti tidak makan besar dulu, tidak makan nasi dulu, paham ya? Makan takjil dulu. Yang penting sudah buka dulu, paham ya? Nanti sudah buka, langsung sholat Kalau yang batal silakan wudhu lagi, paham ya? Nanti makannya setelah sholat paham ya? Habis itu istirahat, nanti sholat isya, lanjut sholat tarawih. Habis sholat tarawih, kemudian langsung paham? Cukup nanti dulu. Ya, paham ya? Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قريب
Buru-buru. Pelan-pelan. يا رحمن وصفك ما يدوشو يبني ما يوسيد سيد ناوجي يا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا أبدا وما ساعدني يا رحمن اشرح صدري